Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaini Syarifah Damayanti, NIM E2019-2236. Saya dari Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan menanggapi video materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud Nafis LCMEI mengenai pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Ini manfaat kita atau untuk apa kita mempelajari peradaban Islam pada masa kenabian. Jadi gunanya untuk melihat bagaimana Nabi mengubah bangsa Arab yang jahiliyah menuju bangsa yang lebih maju dan beradab. Dalam pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, di sini terdapat dua fase, yakni fase Madinah dan fase Mekah. Yang pertama fase Mekah. Fase Mekah mempunyai fokus yang berbeda dengan fase Madinah. Fase Mekah yang pertama metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi metode dakwah dari Nabi Muhammad ini ada 3. Yang pertama rahasia. Nabi sembunyi-sembunyi dalam mengajak masyarakat untuk beriman. Yang pertama diajak oleh Nabi Muhammad adalah istrinya sendiri, yakni Siti Khadijah. Kemudian yang kedua terang-terangan di Mekah. Jadi setelah mengajak orang-orang terdekatnya, Nabi mengajak seluruh penduduk Arab secara terbuka untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju lagi. Yang ketiga, terang-terangan terbuka di luar Mekah. Jadi untuk yang pertama itu terang-terangan di sekitaran Mekah atau di Mekah saja. Kemudian yang di luar Mekah, dia lebih mengajak orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Dia mengajak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Mekah untuk beriman kepada Allah dan membangun peradaban Islam yang lebih maju lagi. Kemudian konten dakwah di Mekah. Konten dakwah di Mekah terdiri dari 2, yakni pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Di sini Nabi Muhammad mengajarkan dan menanamkan bahwa kita harus mengesahkan Allah dan kita hanya wajib menyembah kepada Allah. Kemudian pengajaran Al-Quran. Di sini Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan bagaimana isi Al-Quran dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik dan lebih maju lagi. Selanjutnya bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat 3 bentuk atau 3 golongan. Yang pertama lunak. Mereka tidak menerima ajakan Rasulullah, tapi mereka tidak menampakkan dengan perilaku. Kemudian semi lunak itu mereka tidak menerima ajakan Nabi Muhammad, namun mereka sudah mulai menunjukkannya dengan perilaku seperti memfitnah Nabi dan mengolok-olok Nabi. Kemudian kasar dan keji. Mereka tidak menerima ajakan Nabi Muhammad, lalu mereka juga menunjukkannya dengan memfitnah, menyakiti, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad dengan sangat keji. Kemudian faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada beberapa alasan mengapa penduduk Mekah menolak dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, bidang politik kekuasaan. Jadi tokoh penguasa Arab itu takut jika kekuasaan mereka itu runtuh. Kemudian sosial. Di sini Nabi Muhammad mengajarkan persamaan derajat sosial. Jadi para penguasa risau. Mereka merasa bahwa harga dirinya terusik dengan persamaan derajat sosial tersebut. Kemudian keyakinan dan agama. Karena pada dasarnya bangsa Arab sebelumnya kan menyembah berhala. Jadi mereka merasa bahwa mereka terlalu fanatik dengan agama mereka, dan ajaran Nabi Muhammad ini bertentangan dengan keyakinan dan agama mereka. Kemudian budaya taklid kepada nenek moyang. Mereka sangat berpegang teguh pada budaya dari nenek moyang mereka, jadi mereka menolak dan tidak mau dengan ajakan Nabi Muhammad tersebut. Kemudian ekonomi. Di sini ekonomi ada 2. Dari para pematung, mereka merasa kehilangan pemasukan karena tidak diperbolehkan menyembah patung, dan otomatis mereka tidak diperbolehkan untuk membuat patung. Jadi mereka merasa kehilangan pemasukan. Kemudian para saudagar merasa terancam karena orang-orang lain atau orang yang biasa juga akan berdagang dan lebih banyak persaingan. Kemudian fase Madinah. Jadi setelah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad memperluas
pembangunan peradaban Islam ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama kali Nabi lakukan adalah mendirikan masjid. Masjid merupakan pusat penanaman nilai Islam untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Kemudian yang kedua, Nabi melakukan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Digunakan untuk memperkuat persatuan persamaan agar saling tolong-menolong dan membangun peradaban Islam yang lebih maju. Yang ketiga, melakukan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslimin, yakni disebut juga dengan Piagam Madinah. Yang keempat, melakukan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Jadi Nabi di sini itu menanamkan bagaimana membuat kerjasama dengan orang selain Islam, terus membuat pasar untuk menggerakkan ekonomi dan saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah untuk mempertahankan dan membangun Madinah lebih kuat lagi. Yang terakhir, memperkuat kekuatan militer, di mana untuk menjaga agar peradaban Islam di Madinah lebih maju dan menjaga dari ancaman-ancaman luar Madinah. Kemudian pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yang pertama mendirikan madrasah Iliyah, yang kedua Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, beliau meletakkan diri sebagai pemimpin utama. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam yang dimaksud adalah penerapan syariat Islam yang konsisten, kemudian pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran dipelihara dalam bentuk tulisan oleh para sahabat. Dan karena Al-Quran merupakan panduan dalam membangun peradaban Islam yang lebih maju. Yang kelima, peradaban meningkatkan harkat dan martabat wanita. Yang keenam, pengajaran baca tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Yang terakhir, pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.